Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pagi hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Selamat bergabung di ibadah online GBI Mulan Family. Kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini di ibadah raya pagi ini Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan serta syukur kami hanya kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kau saja yang layak kami tinggikan, Kau saja yang layak kami agungkan. Kami mau memuji kebesaran nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kau yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam Yesus Kristus. Kau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Haleluya Tuhan. Kita mau pujikan, Kaulah gunung batu kami Tuhan. Mari kita siapkan setiap tubuh, jiwa, hati, roh kita untuk kita lebih lagi masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini melalui hamba-Nya. Kau Tuhan Allah yang setia, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau bawa kami terus mengalami kasih setia-Mu Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kau Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus karena selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami percaya Kau Tuhan, Kau Tuhan Allah yang mencukupkan segala keperluan hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Inilah pujian menghormat kami hanya bagi Tuhan pagi hari ini. Kau saja yang layak kami tinggikan, Kau saja yang layak kami agungkan. Kaulah Tuhan yang terbesar dalam hidup kami, Kau Tuhan yang terindah dalam hidup kami Bapa. Sebentar lagi kami Bapa mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau mengurapinya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi di dalam Yesus Kristus. Jam pemberitaan firman ini hanya kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, biarlah kami jadikan pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah yang spesial, ibadah di rumah saja. Dan kesempatan pagi hari ini saya memberikan tema menanti janji Bapa. Di mana setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan diri kepada wanita dan kepada semua muridnya. Dan selama 40 hari Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Setelah itu Yesus mengajak murid-muridnya naik ke Gunung Zaitun. Di sana Dia naik ke surga. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Kisah pasalnya yang pertama ayat 4 dan ayat 5 saya bacakan untuk saudara. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pesan Yesus yang terakhir buat murid-muridnya untuk Dia tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan. Saya percaya ketika murid-murid ini mendapatkan pesan yang terakhir ini, dia menantikan, bukan hanya sekedar menanti, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya doa yang dinaikkan murid-murid yaitu doa menantikan janji Bapa. Saya percaya doanya adalah doa yang spesifik, doa yang fokus, yaitu apa? Menanti janji Bapa. Yesus pernah mengajarkan ya dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi murid-murid ini dia sedang berdoa. Berdoanya meminta Roh Kudus turun dalam hidupnya. Saya percaya hari ini juga kalau saudara dan saya kita berdoa, kita diberikan kesempatan untuk berdoa. Namun di dalam situasi pandemi ini tidak kebetulan kalau pas hari-hari ini kita akan menyongsong pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Olehnya kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus turun dalam hidup kita, memenuhi dalam hidup kita. Lah, olehnya apa yang harus kita kerjakan? Kenapa kok harus kita meminta Roh Kudus? Dan siapa Roh Kudus itu? Kita akan membuka Alkitab dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima,
ayatnya yang ke-7. Siapakah Roh Kudus itu sebenarnya? Yang dijanjikan Bapa itu loh, yang akan dikirimkan, yang akan dicurahkan kepada murid-muridnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga: Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, satu ini adalah echad, yaitu sebuah kesatuan. Yang siapakah sebenarnya Roh Kudus itu? Dia katakan tadi, yaitu Bapa, Anak, yaitu Firman, Firman yang menjadi manusia disebut Yesus, dan Roh Kudus. Jadi siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa, dia adalah Firman, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang namanya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara nanti selesai ibadah, saudara keluar dari rumah, maka saudara di situ akan melihat yang namanya matahari. Matahari itu ada terangnya, ada panasnya, ada bendanya. Berapakah mataharinya? Matahari itu satu dalam kesatuan, yaitu tadi ada terang, ada panas, dan ada benda. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa Yesus harus naik ke surga. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan hari ini. Sebab yang dijanjikan itu adalah sebenarnya pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus Kristus, yaitu Firman. Yang dijanjikan itu adalah kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus sendiri. Kita akan membaca beberapa hal. Yang pertama, untuk kita boleh memahami, untuk kita boleh belajar mengapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, agar Sang Penghibur itu datang, yaitu Roh Kudus. Jadi dengan jelas Tuhan katakan bahwa Ia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tapi agar Roh Kudus itu dapat turun memperlengkapi kita selama hidup di dunia ini. Karena Dia tidak menjanjikan hidup kita akan selalu mudah, tetapi Dia menjanjikan bahwa sebagai orang percaya kita memiliki Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi jangan takut dan jangan khawatir ketika hidupmu dan hidupku kita berjalan di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Bapa telah mengirimkan Roh-Nya dalam hidup saudara dan saya. Kita berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi inilah pentingnya kita berdoa, meminta biar Roh Kudus turun dalam hidup saudara dan saya. Sebenarnya peranan Roh Kudus bagi orang percaya itu apa sih?
kita diajari untuk kita menantikan, untuk kita berdoa agar hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Saya akan menerangkan peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Itu yang pertama, atau bagian A, yaitu peranannya sebagai penghibur. Alkitab katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat ini, saudara bisa belajar peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Itu ternyata dia sebagai penghibur. Jadi kalau hidupmu sedang mengalami pergumulan, hidupmu sedang mengalami kesusahan, ternyata peranan Roh Kudus itu sangat penting. Dia memberikan penghiburan dalam hidup kita. Bukan hanya itu saja, tadi dikatakan dia akan mengajar, dia akan mendidik saudara dan saya. Ketika jalan-jalan kita mengalami kesulitan, harus kita mengambil satu keputusan dan kita tidak mampu. Ini pentingnya peranan Roh Kudus. Bagi orang percaya, dia akan mengajar jalan-jalan yang terbaik, solusi dari Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Itulah sebabnya pentingnya peranan Roh Kudus ini dalam hidup saudara dan saya. Apalagi peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Kalau yang pertama tadi, dia memberikan penghiburan, dia mendidik. Selanjutnya, Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8 saudara perhatikan. Dan kalau ia datang, yang dimaksudkan Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi peranan Roh Kudus itu, dia menginsafkan setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara mengalami hal dosa, hal yang salah, Roh Kudus akan memberikan sinyal bahwa yang kau lakukan itu salah, itu tidak benar. Jadi itulah pentingnya setiap kehidupan orang percaya, kita perlu namanya dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus mati-mati supaya murid-muridnya menantikan janji ini? Ternyata janji ini sangat berguna buat orang percaya. Jadi kalau orang dunia, dia mengalami stres, dia mengalami kesedihan, dia larinya ke hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang berbau dosa. Tapi bagi orang percaya, ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan Roh Kudus memberikan penghiburan, dia memberikan kekuatan. Selanjutnya, dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi hal selanjutnya, ya, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu, dia itu sebagai penolong.
Jika engkau sedang bergumul, engkau sedang mengalami kesulitan, mungkin di depan ada tembok, di belakang juga tembok, kiri kanan tembok, tidak ada pintu. Tapi bagi Tuhan, bagi kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa membuka jalan. Ya, itulah kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Olehnya sebelum kita memasuki hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, saudara harus mengerti tentang hal ini terlebih dulu sebagai pondasi dasar, sebagai orang Kristen, peranan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ingat, menjadi baik bukan bagi mereka yang terpilih. Saya ulangi, menjadi baik bukan bagi mereka yang terpilih, tetapi bagi mereka yang memilih untuk menjadi baik. Apa artinya terpilih? Namun dia tidak memilih untuk menjadi baik. Biarlah kita menjadi orang yang dipilih, yang terpilih, dan mau memilih untuk menjadi baik. Yuk, pagi hari ini kita siapkan hidup kita supaya kita menjadi seseorang yang baik, karena kita memang memilih yang baik, bukan memilih yang tidak baik. Sekarang kita lanjutkan hal yang kedua. Dalam perenungan kita hal yang kedua ini, kenapa Yesus harus naik ke surga? Tadi yang pertama, agar sang penghibur itu datang. Yang kedua, dia naik ke surga untuk membuka jalan. Coba katakan bersama-sama, membuka jalan. Jadi Yesus naik ke surga itu tujuannya untuk membuka jalan buat saudara dan saya. Dia pernah berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi, saya ulangi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan naiknya Yesus ke surga, Ia membuka jalan bagi kita untuk ke surga yang sebelumnya tertutup karena dosa. Dan dia menyiapkan tempat untuk kita. Jadi dia pergi itu, dia membuka jalan untuk saudara dan saya. Jadi olehnya kalau saudara perhatikan hari-hari minggu-minggu yang lalu, dalam kisah pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 ketika Yesus naik, saya bacakan untuk saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ketika Yesus naik, terus awan itu menutupinya. Saya percaya ini bukan awan sembarang awan, tapi awan ini awan yang pernah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir
menuju tanah Kanaan, yaitu awan kemuliaan. Pada waktu malam menjadi tiang api, pada waktu siang menjadi tiang awan. Dan ini awan ini yang menuntun. Ya, inilah awan kemuliaan. Ketika Yesus naik, maka awan kemuliaan itu menyertainya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus datang, Alkitab berkata seperti ini dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sebab dalam Kisah Rasul engkau juga akan melihat seperti Yesus naik, nanti dia akan turun lagi dalam awan kemuliaan Tuhan. Dan dalam kitab 1 Tesalonika ini, ketika nanti kita yang masih hidup, ya, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Saya percaya ini awan adalah awan kemuliaan. Jadi setiap saudara dan saya yang mengerti janji ini, kita siapkan hidup kita untuk apa? Menyongsong Tuhan dalam kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan mau memakai dan menyelamatkan hidup kita, Ia akan membawa kita keluar dan menempatkannya di tempat yang ditujunya. Jadi kalau Tuhan ingin memakai saudara, ingin menyelamatkan hidup saudara, Tuhan akan membawa saudara keluar. Mindsetmu akan diubahkan oleh Tuhan. Cara kau berbicara, cara kau melayani, cara kau beribadah, cara kau memuliakan Tuhan harus beda. Ya, bukan pakai paradigma yang lama, tetapi pakai cara Tuhan yang baru. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan inginkan. Jadi jika Tuhan mau memakai dan menyelamatkan hidup kita, Ia akan membawa kita keluar dan menempatkannya di tempat yang ditujunya. Jadi Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan membimbing saudara ke jalan-jalannya, sehingga engkau masuk dalam destiny ilahi, engkau sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Sekarang hal yang ketiga dan sebagai hal yang terakhir. Ini janji Bapa kenapa Yesus harus naik ke surga. Supaya harapan kita tidak sia-sia. Jadi kita tidak lagi menantikan atau mengharapkan surga dengan harapan kosong. Tidak. Melainkan dengan sesuatu kepastian. Karena Ia sendiri yang telah mengatakannya kepada kita melalui firman-Nya. Ingat, firman-Nya itu iya dan amin. Jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kalau ditanya, kalau hari ini engkau mati, yakinkah engkau masuk surga? Maka banyak orang yang menjawabnya, moga-moga, mudah-mudahan. Tapi dengar, kekristenan, iman percaya, kekristenan tidak mengajarkan mudah-mudahan. Tapi kalau kita mempercaya Yesus, ya, iman percaya orang Kristen adalah
Karena ini janjinya Tuhan. Tuhan yang berjanji, Dia akan menepati. Dia pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Itulah sebabnya pagi hari ini, yuk biar harapan kita ini tidak sia-sia. Karena Tuhan yang berjanji, Dia yang akan menepati karena firman-Nya ya dan amin. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Ini Rasul Paulus, dia berkata kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kita sembah, Kristus yang kita percayai adalah Kristus yang telah mati, Dia dibangkitkan, Dia hidup kembali dan naik ke surga untuk menyediakan sesuatu yang mulia buat saudara dan saya. Itulah sebabnya Dia mengirimkan Roh-Nya yang kudus, supaya apapun yang kau kerjakan tidak sia-sia. Ayatnya yang ke-17 dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Sekarang ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tapi kita mengucapkan syukur, sebab Kristus bangkit. Maka apapun yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Alkitab berkata, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan 3 hal yang tidak berarti atau sia-sia jika tidak dilakukan dengan kasih. Jadi hal yang terakhir ini saya bagi ada beberapa supaya harapan kita ini tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia. Ya. Jadi ada beberapa ini. Yang pertama yaitu perkataan. Coba katakan perkataan. Jadi bagaimana supaya perkataan ini, perkataanmu adalah perkataan yang jadi berkat, perkataan yang berkualitas. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerinci. Yang pertama, walaupun engkau bisa berkata-kata berbagai bahasa, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau perkataanmu tidak ada kasih, maka perkataanmu akan menjadi perkataan yang sia-sia. Jadi segala sesuatu yang kau kerjakan, kau ucapkan, tapi tidak ada kasih, maka itu sia-sia. Mungkin kau setia di gereja, mungkin kau setia berdoa, mungkin kau setia memuji Tuhan. Engkau berkata di gereja, kau saudaraku, kau sahabatku, engkau keluargaku. Tapi kalau itu hanya sampai di mulut saja, tidak ada kasih, maka seperti gong yang gemerinci. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu supaya perkataan kita menjadi perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang baik dan tidak sia-sia. Olehnya kalau engkau berkata dengan kasih, maka tidak ada di antara kita yang mengalami pertengkaran, tidak ada yang mengalami kepahitan, tidak ada yang mengalami kejengkelan. Karena apa? Yang kita lakukan adalah
berkata-kata dengan kasih. Sekarang hal berikutnya, kita baca ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Hal yang kedua yang diingatkan Rasul Paulus di Korintus ini, walaupun engkau pandai, engkau punya hikmat, engkau bisa bernubuat, ada karunia, engkau memiliki iman, bisa memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, imanmu hebat, tapi engkau tidak punya kasih, itu juga tidak berguna. Olehnya dalam kitab Matius pasal 7, Tuhan, aku sudah membuat mujizat, aku melakukan ini, aku mengusir setan, aku melakukan mujizat dan lain sebagainya. Katakan, aku tidak kenal engkau. Kenapa kau tidak kenal? Engkau melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa kau jahat? Karena tidak punya kasih. Yang dia lakukan itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk memegahkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya biar pengetahuan kita, hal yang kedua ini dalam pengetahuan kita, dalam karunia yang Tuhan beri, yuk kita lakukan dengan kasih. Nek Anda pandai, Anda mampu, Anda menyalurkannya, Anda menggunakannya, didasari dengan kasih. Berikutnya, tadi perkataan, pengetahuan, ini yang ayatnya yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Yang ketiga itu pemberian. Sekalipun hartamu kau bagi-bagikan, tapi kalau kau tidak punya kasih, maka yang kau bagikan itu tidak ada faedahnya. Biarlah kalau engkau diberkati Tuhan, engkau menjadi berkat. Ketika engkau memberi karena engkau mengasihi. Engkau menyalurkan, aku bisa seperti ini karena kasihnya Tuhan. Aku akan membalas, aku memberi pun dengan memberi dengan kasih. Oleh sebab itu mari kita nantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu, supaya kita mengalami pembaruan di dalam kuasa-Nya. Kita akan tundukkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk apa yang sudah kami dengar. Tuhan, taruh di hati kami, biar hidup kami boleh mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, pujian yang sudah kami naikkan, doa yang sudah kami panjatkan, firman yang sudah kami dengar, biar menjadikan kekuatan dalam tubuh kami. Bukakan tingkat langit-Mu dan curahkan berkat-Mu dalam hidup kami sekalian. Mari kita akan membuka tangan dan hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Sang Putra Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati engkau, berkat jasmani dan berkat rohani, berkat kekuatan, kesehatan mengalir dalam hidupmu. Dari hari-harimu Tuhan akan memberkati dan menuntun engkau sampai Maranatha. Demi Yesus Tuhan, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai-mu.